Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Sekarang hari Jumat tanggal 19 Februari. Semoga dalam keadaan baik-baik saja semuanya. Menyambung dari pembelajaran kali ini yaitu mengenai number, kita juga akan belajar cara penggunaan number dalam konteks sehari-hari. Di sini kita akan menggunakan beberapa kalimat sederhana, yaitu menggunakan I have, yang artinya saya punya. Lalu kita juga akan menggunakan kata it is. Di sini titik-titiknya merupakan harga. Jadi selain kita menanyakan jumlah barang, kita juga akan menaikkan kata harga. Nah, harga di sini ditanyakan menggunakan pertanyaan how much. Ini untuk harga ya. How much, yang artinya berapa. Berapa bla 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 bla. Nanti di sini titik-titiknya diisi menggunakan benda yang kalian ingin tanyakan. Lalu untuk I have sendiri, kalau misalkan berapa gula yang kamu punya, berapa mobil yang kamu punya, itu bisa menggunakan how much atau juga bisa menggunakan how many. Begitu. Dan yang terakhir di sini kita juga akan menggunakan kata there is atau there are. Nanti kita pelajari kenapa ini pakai there is, kenapa ini pakai there are. Tapi keduanya memiliki arti yang sama, yaitu ada. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau misalkan kita punya sebuah apel, what is apple in English? Contohnya kita punya apel, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah apple. Apple. Untuk apel sendiri, kita coba masukkan ke dalam contoh kalimat. Contohnya, saya punya sebuah apel, yaitu I have an apple. I have an apple. Kalau kita pakai buah yang lain, saya punya jeruk. What is jeruk in English? Jeruk itu adalah orange. Orange, yang artinya jeruk. Kalau saya punya satu buah jeruk, bahasa Inggrisnya I have an orange. I have an orange. Kalau misalkan kita maunya semangka, what is semangka in English? Semangka itu watermelon. Watermelon. Saya punya satu semangka. I have a watermelon. Oke. Ini contoh penggunaan kata I have dengan satu barang. Nah, di sini ada kata ada kata kenapa tidak pakai kata one? Bisa saja. Cuman ibu ingin kalian tahu penggunaan kata atau itu artinya bisa sebuah, seorang, atau macam-macam. Tapi
kenapa ininya kalau apple dan orange, dan kenapa ininya untuk watermelon? Biasanya kan dalam bahasa Inggris kalau kata awalnya berawalan atau berbunyi a i u e o, a i o u i u e o, kita menggunakan en untuk sebuah. Kayak seperti apple, di sini apple awalannya huruf a, jadi bacanya apple, jadi terdengar a i u e o nya. Sama seperti orange, awalannya atau bunyi huruf awalnya adalah a i u e o, an orange. Nah, kalau watermelon, karena huruf dan bunyi awalan dari kata watermelon sendiri bukan a i u e o, sehingga watermelon menggunakan kata sebuah a watermelon. Oke, coba untuk yang lainnya, misalkan kita yang N dulu. Apa selain watermelon? Selain apple, orange, ada egg yang artinya telur. Jadi sebuah telur, an egg. Apalagi selain itu, seekor belut, an eel. Apalagi burung hantu itu apa? Owl. Berarti an owl. Nah, kalau untuk banyak, ada mobil, a car, sebuah mobil. Lalu ada seekor kucing, a cat. Ada juga sebuah PlayStation, a PlayStation. Gitu bedanya antara en, jeng, en, dan e. Oke, ingat ya, ini adalah bunyi awal dari kata. Kalau ada a i u e o, kita baca menggunakan en. Kalau awalan bunyi katanya bukan a i u e o, kita menggunakan e. Oke, itu untuk aturan en dan e. Dan kayak kembali lagi ke konsep awal kita, yaitu I have. Ini untuk satu benda ya, kalau en dan e. Tapi bagaimana kalau misalkan apelnya punya 5? Kalau apelnya punya 5, berarti di sini kita tulis I have 5 apples. Nah, beda kan? Di sini ada ada huruf S di belakang kata apple. Jadi kalau kita ingin menjelaskan atau menggambarkan hal yang jumlahnya lebih dari 1, kita biasanya menambahkan kata di akhiran kata tersebut menggunakan huruf S. Jadi kalau apelnya ada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita gunakan huruf S di akhir kata apple. Jadi apples. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya jamak atau banyak. Oke, lanjut untuk orange. Berarti kalau misalkan punya 10 jeruk, I have 10 orange. Ingat tambah S kalau item atau bendanya banyak. Kalau watermelon berarti I have misalkan 8 watermelons. Jangan lupakan
akhiran S. Oke, itu untuk I have. Kita letakkan di sini. Lalu selanjutnya kita gunakan pertanyaan. How many dan how much. Untuk how many di sini, how many digunakan untuk menanyakan berapa. Berapa apa? Di sini titik-titiknya diisi benda yang kalian ingin tanyakan. Contohnya, berapa banyak apel yang kamu punya? How many apples do you have? Nah, di sini untuk pertanyaan kalian bisa menggunakan kata how many apples do you have? Berapa banyak apel yang kamu punya? Jawabannya bisa menggunakan kata I have tadi. Contohnya kalau kalian punyanya 6 apel, berarti I have 6 apples. I have 6 apples. Contoh ya, contoh. I have 6 apples. Kalau jeruk, misalkan kalau kamu mau berapa banyak jeruk yang kamu punya, berarti how many applesnya diganti menggunakan kata orange. Orange do you have? Nah, coba jawab. Kalau misalkan kalian punya jeruknya 4, berarti di sini I have 4 bukan apples. I have 4 orange. Aku punya 4 jeruk. Lalu ada watermelon. How many watermelons do you have? Nah, berapa banyak semangka yang kamu punya? Kalau kalian jawabnya 9, contohnya 9 ya. I have 9 itu apa bahasa Inggrisnya? 9 watermelons dan seterusnya. Jadi gunakan kata I have, how many untuk menanyakan jumlah benda. Lalu sekarang kita coba gunakan how much. How much sama seperti how many. How much artinya berapa. Namun di sini bedanya how much itu biasanya digunakan untuk menanyakan benda yang jumlahnya tidak dapat dihitung dengan jari. Harus menggunakan bantuan berupa satuan. Satuannya bisa apa? Satuan itu contohnya kalau kalian beli gula, apakah kalian menghitung gula itu satu persatu? Kan tidak, itu sangat banyak. Jadi diperlukanlah satuan, yaitu menggunakan kilogram. Nah, kilogram itu merupakan salah satu satuan. Jadi kalau kalian menanyakan benda yang harus menggunakan satuan, contoh tadi seperti gula, gunakan kata tanya how much. Contohnya gula tadi ya, how much sugar do you have? Berapa banyak gula yang kamu punya? Nah, contoh pertanyaan, jawabannya misalkan I have 1 kilogram
of sugar. I have 1 kilogram of sugar. Saya punya 1 kilogram gula. Saya punya 1 kilogram gula. Kalau misalkan kita gunakan kata garam. Garam itu bahasa Inggrisnya salt. Salt. Garam. Berapa banyak garam yang kamu punya? How much salt do you have? Jawabannya misalkan saya punya 4 kilo. I have 4 kilogram of salt. Saya punya 4 kilo garam. Kira-kira begitu bedanya how much dan how many untuk jumlah kuantitas. Nah, sekarang kita masuk untuk harga menggunakan how much dan it is untuk memberitahu harganya berapa. Oke, di sini kita pindah. Hari ini agak menghalangi. Oke, kalau menggunakan kata how much untuk menanyakan harga, kita bisa menggunakan contohnya berapa harga 1 kilogram gula. How much is 1 kilogram of sugar? Nah, di sini ada kata is untuk menanyakan how much is untuk menanyakan harga. How much is 1 kilogram of sugar? How much is 1 kilogram of sugar? Berapa harga 1 kilo gula? Nah, untuk menjawabnya contohnya, apakah kalian sudah belajar angka ribuan? Kita gunakan yang simpel dulu ya. Misalkan harga gulanya 1000. Kalau ribuan itu, ini ribuan, yaitu 1000. Jadi ada kata thousand di sini. Thousand. Ingat, thousand. Jadi misalkan kalau harga gulanya itu 1000 rupiah, berarti kita bisa menggunakan it is 1000 rupiah. Jadi gulanya harganya 1000 rupiah. It is 1000 rupiah. Kalau gulanya harganya 2000, berarti kalian tinggal ganti kata one ini menggunakan kata two. Jadi kalau misalkan harganya 2000, it is 2000 rupiah. Kalau harganya 3000, it is 3000 rupiah. Kalau 5000, it is 5000 rupiah. Dan seterusnya begitu. Ingat, kata ribuan itu thousand. Oke. Lanjut ke yang berikutnya. Sekarang kita gunakan kata there is dan there are untuk menerangkan keberadaan. Oke, contoh yang pertama, misalkan ada seekor kucing. Kalau kucing itu apa? A cat. Nah, kalau untuk menangkan benda yang atau hal hanya satu jumlahnya, kita bisa pakai kata there is. Lalu seekor kucing. Tadi seekor kucing itu apa?
Di sini ada a cat. Berarti kita tulis di sini there is a cat. Kalau ada seekor, jangan seekor, sebuah apa ya, meja. Meja itu table. Berarti there is a table. Nah, itu untuk yang jumlah barangnya satu. Kalau jumlah barangnya banyak, kita bisa gunakan kata there are. Contohnya, kalau tadi adanya seekor kucing, kita ganti kucingnya ada 3. Ada 3 kucing. Nah, bahasa Inggrisnya adalah there are 3, atau boleh pakai angka seperti ini, cats. Nah, ingat kalau jumlahnya lebih dari 1, kita gunakan akhiran S. There are 3 cats. Kalau misalkan mejanya ada 10, jangan 10. 12. Berarti bahasa Inggrisnya ada 12 meja. There are 12, atau boleh pakai angka, tapi biasakan dulu untuk pemula gunakan huruf ya untuk menulis angka supaya makin ahli, makin hafal. There are 12 tables. Gitu, ada 12 meja. Jangan lupakan S-nya. Oke, lanjut. Sekarang coba kita gunakan kata there are atau there is untuk membuat pertanyaan. Nanti kita jawab menggunakan yang seperti ini. There are 3 cats, atau there are 12 tables, atau there is a cat, atau there is a table. Contoh pertanyaannya, coba aja dalam bahasa Indonesia dulu. Berapa? Oh, sorry. Ada berapa? Jangan siswa deh. Kucing lagi saja yang gampang. Ada berapa kucing di rumah? Bahasa Inggrisnya ada berapa itu kan tadi udah ada berapa nih. Nah, kalau kucing itu kita tidak perlu pakai satuan, berarti gunakan how many. How many, ada berapa? How many cats are there in the house? Berapa banyak kucing di rumah? Nah, misalkan jawabannya itu ada 9 kucing. Berarti there are 9 cats in the house. Kalau misalkan ada berapa apel di atas meja, berarti how many apples are there? How many apples are there on the table? Ini contoh saja ya. How many apples are there on the table? Misalkan ini ada berapa banyak apel yang ada di meja. Misalkan mau berapa? 15. Ada 15 apel di meja. There are 15 apples on the table. Ada 15 apel di atas meja. Oke, sekarang ya seperti itu
cara menjelaskan ada. Dan untuk itu berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Coba ulangi lagi berulang-ulang videonya untuk dapat memahami materi ini dan sambil menambah kosakata yang kalian ingin tahu dalam bahasa Inggris. Tips untuk bisa menghafal adalah coba ingat-ingat dahulu saja benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan coba praktekkan membuat kalimat dan bercakap-cakap menggunakan pembelajaran yang baru kita pelajari, yaitu pakai I have atau it is untuk menerangkan harga, ada there is dan there are untuk menjelaskan berapa banyaknya. Lalu untuk latihan bicaranya coba bercakap-cakap dengan teman atau dengan saudara yang dekat menggunakan kata how many dan how much serta copy atau salin contoh-contohnya untuk membuat percakapan yang menarik. Okay, I think that's all for today. Thank you for watching and I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Have a lovely day.